Karena Bapak Ibu, apabila kita mengkonsumsi sesuatu yang halal, insya Allah anggota jawari tubuh kita akan mudah untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Bapak Ibu, orang bertakwa itu tanda atau cirinya wal amalu bitanzil, hidupnya selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, bahwasanya kita di alam dunia ini diciptakan Allah bukan tidak ada tujuan, tapi Allah menciptakan manusia di alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Bagaimana Bapak Ibu tata cara kita ibadah? Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Pesan saya kepada Mas Ivan dan Mbak Safa, hiasilah rumah tangganya dengan memperbanyak baca Al-Quran. Karena salah satu manfaat daripada Al-Quran Bapak Ibu, syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu bisa menjadi obat untuk hati kita. Jadi kalau Bapak Ibu sedang gegana, gelisah, galau dan merana, hendaknya kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Bahkan rumah Bapak Ibu yang gak pernah sepi dari bacaan Al-Quran, rumah tersebut tanzilul barokah fi darihi, akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama Bapak Ibu, terutama buat kedua pengantin, tanamkanlah rasa takut kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, hiasilah rumah tangga kita dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, ciri tanda orang bertakwa adalah al-ridho bil qalil, menerima pemberian yang sedikit. Mbak Safa, bila nanti Mas Ivan memberikan kewajibannya, memberikan nafkah sedikit atau banyaknya, ucapkanlah alhamdulillah. Terimalah dengan penuh rasa syukur. Mas Ivan pulang dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, harus disyukuri. Buat apa Bapak Ibu suami kita bawa uang banyak, tapi kalau pulangnya bawa musibah dan masalah? Betul Bapak Ibu, lebih baik pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Jadi Mas Ivan dan Mbak Safa, apapun yang nanti diberikan Allah, diterima dengan hati yang ikhlas. Ketika Mbak Safa masakan yang kurang enak, Mas Ivan harus mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Jangan sampai bilang, walah lebih enakan masakan Padang. Jangan ya, nasihatnya harus diterima dengan alhamdulillah. Jadi orang bertakwa Bapak Ibu, tanda cirinya yaitu banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang nomor 4 Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Bapak Ibu, ulama kita mengatakan innamal mar'atu ahadithun ba'dahu, sesungguhnya manusia itu akan jadi bahan cerita ketika dia meninggal dunia. Fakun hadithun hasanan liman wa'a, jadilah bahan cerita yang baik untuk orang-orang yang kamu tinggalkan. Pesan saya kepada Mas Ivan, kalaupun Mas Ivan lagi marah, lagi emosi, jangan sampai menghina, jangan sampai merendahkan, apalagi menyakiti fisiknya Mbak Safa. Begitupun Mbak Safa, ketika Mas Ivannya lagi marah, lagi emosi, sabar. Kalau sama-sama nggak sabar, kalau kata orang Jawa, nantinya jagung sama beras, sing siji gemblong, sing siji rak panas Bapak Ibu. Jadi harus sabar. Sebaliknya, ketika Mbak Safanya lagi marah, lagi emosi, Mas Ivannya harus sabar, harus jadi penenang ketika suami atau istri sedang marah. Jadi Bapak Ibu, pertama, kalau rumah tangga kita ingin bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, hiasilah rumah tangga kita dengan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kalau rumah tangga kita ingin bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, harus dibarengi dengan rasa syukur. Syukur itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama, banyak mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan hati. Bapak Ibu, setiap manusia punya kekurangan dan juga kelebihan. Begitupun dengan kedua pengantin ini Bapak Ibu, Mbak Safa punya kekurangan, Mas Ivan juga punya kekurangan, dan sebaliknya sama-sama punya kelebihan. Tidak ada pasangan yang sempurna, tapi pada hakikatnya saling menyempurnakan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu
terutama buat Mas Ivan, aib di rumah tangganya diceritakan kemana-mana. Selesaikanlah dengan secara musyawarah dan bijaksana. Jadi pada hakikatnya tingkatkan rasa syukur, saling menerima. Pertama, banyak ucapin alhamdulillah. Yang kedua, hatinya menerima segala kekurangan dan kelebihan. Dan yang ketiga, syukur itu dengan perbuatan. Buktikan rasa syukur kita dengan kita mendirikan sholat. Nanti Mbak Safa, Mas Ivan dapat rezeki banyak, bisa baca alhamdulillah, hati menerima. Tapi kalau nggak sholat, belum bersyukur kepada Allah. Karena syukur tertinggi kita Bapak Ibu dengan kita mendirikan sholat. Karena sholat itu Bapak Ibu, Nabi kita mengatakan as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu menjadi kuncinya berbagai macam kebaikan. Jadi kalau Mas Ivan dan Mbak Safa rumah tangganya pengen dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan, hendaknya jangan pernah meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, secapek apapun, sesempit apapun waktunya, jangan pernah ditinggalkan sholat. Karena sholat itu Bapak Ibu rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan Mas Ivan dan Mbak Safa dipersatukan pun itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah meninggalkan sholat. Perintah Allah Bapak Ibu dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14, Aniskurli wali walidai. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Syukur kita kepada Allah dengan kita menjaga sholat. Syukur kita kepada kedua orang tua dengan kita berbakti kepadanya. Bersyukur Mas Ivan, Mbak Safa masih lengkap dua-duanya. Banyak di luar sana Bapak Ibu orang yang menikah tidak didampingi orang tua. Maka bersyukur bagi Mas Ivan dan Mbak Safa, kedua orang tuanya masih ada. Yang mahal Mbak di Mas Ivan, Mbak Safa, ingatin kalimat saya. Yang paling mahal daripada orang tua ada tiga. Pertama ridhonya, kedua doanya, yang ketiga maafnya. Apabila ada seorang anak dapat ridho orang tua, dapat doa dari orang tua, kesalahannya dimaafkan oleh orang tua, pasti berkah hidupnya. Jadi pesan saya kepada Mas Ivan dan Mbak Safa, banyak-banyaklah minta doa dari orang tua. Orang tua kandung ataupun mertua menghormatinya, memuliakannya sama saja, tidak boleh dibedakan. Ingat Mbak, ketika kita menghadapi kesulitan, kita datang kepada orang tua kita, mohon doa mereka, minta ridho mereka. Insya Allah rumah tangga kita, kesulitan hidup kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu pertama, takwa Bapak Ibu. Kedua, banyak bersyukur. Dan yang ketiga, kalau rumah tangga kita pengen sakinah, pengen mawadah dan warahmah, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan kesabaran. Sabar ini Bapak Ibu cobaan yang paling berat, karena prakteknya setiap hari Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar sabar. Ibarat termos Mas Ivan dan Mbak Safa, termos itu kalau dilihat dalamnya panas sendiri, tapi ketika dipegang luarnya dingin. Sebanyak apapun persoalan rumah tangga, ketika di luar tetaplah jadi orang yang murah senyum. Jangan menampilkan keburukan kepada siapapun. Kalau kita merasa sulit hidup ini Mas Safa dan